Lalu tanpa berlama-lama akan kita sambut Kang Zain Permana. Izin share sekarang tuh mau cerita tentang konten beberapa hal dari konten buku ini ya. Jadi buku ini tuh masterpiece yang sangat apa namanya sangat influensial buat hidup saya. Nanti aku akan share ya. Aku akan share sesuatu dari buku ini, bukan sesuatu banyak dari buku ini. Tapi sebelum buku ini tuh sebenarnya ada beberapa buku lain yang udah pernah dibuat ya. Cuman yang lain itu berat ya. Pertama kali publish buku itu tahun 2017, judulnya Panduan Praktis Personality Assessment. Kalau teman-teman cari di marketplace mungkin masih ada ya. Buku itu diawali ngomongin soal passion, ikigai, terus ngomongin alat-alat tes kepribadian, tes apa gitu. Agak berat sih, bacanya juga lumayan capek gitu. Walaupun tipis banget. Kalau ini ada beberapa storytellingnya, dan ini memang sekalian curhat ya buku ini gitu. Ya, sekarang mau bahas soal curhatnya. Kenapa sih curhat itu penting dan kenapa buku ini yang kemudian duluan muncul ya? Izin share screen nih. Uh, Selamat datang ya. Jadi udah bermain-main kita ya. Nah, mau share pertama itu soal ini. Jadi masuk masuknya sebenarnya di bab 6. Ya benar ya babnya. Saat negara api menyerang. Tapi sebetulnya kisah ini kisah awal banget nih. Jadi aku nggak tahu ya teman-teman punya perasaan yang sama apa enggak. Justru di buku ini tuh udah punya gaya penulisan baru. Pakai aku dan kamu ya, supaya aku tuh merasa aku. Jadi biasanya kalau sharing tuh saya. Sekarang tuh jadi lebih suka pakai kata aku, karena ternyata itu penting ya. Menyadari aku berarti ketika kita diskusi, jadi kalau saya itu terbuka buat semua. Jadi apa yang saya sampaikan kemudian adalah harusnya juga yang diiyakan oleh saya pada orang lain. Jadi itu kata saya. Itu habis diskusi sama profesor bahasa di di UGM, dikenalkan sama guru guru Pak Kun. Nah, ternyata beda antara konsep saya dengan aku ya. Jadi kalau aku itu kemudian lebih personal. Kalau aku sharing dalam kata-kata aku, itu lebih personal. Jadi dapat banget lebih personalize, dan personalize itu penting. Personalize itu kemudian ngasih tahu siapa diri kita ya. Personalize itu ngasih tahu siapa diri kita, dan dengan ngasih tahu siapa diri kita, kita jadi ada. Gitu. Kalau kemudian kita nggak ngasih tahu diri kita dan pakai saya, maka yang diiyakan adalah oh memang pendapat kita adalah pendapat umum. Ya memang itu milik umum gitu. Kita jadinya milik umum. Ini mohon maaf ya awal-awal agak filosofis karena buku ini memang sangat membahagiakan bisa terbit dan ini filosofis. Jadi aku dan saya. Maka aku seringnya pakai aku sekarang, bukan saya ya. Walaupun di webinar sebetulnya lebih enak pakai saya karena materi yang akan di-sharingkan. Nah, awal-awal tuh dari sini teman-teman. Saatnya negara api menyerang. Tokoh yang diceritain di buku itu adalah si Zuko. Kalau teman-teman tahu siapa itu Zuko ya, Zuko itu dulu ini banget ya, ngehits banget nih si sinetron lagi ya, kartun ini ya. Jadi ada tokoh namanya Zuko ngejar-ngejar. Tapi sayang di TV nasional kita kan nanggung ya, episodenya suka diulang-ulang gitu ya. Kayak zaman SpongeBob gitu ya, atau pokoknya sering banget kita kalau di TV nasional itu diulang-ulang, kan kita jadinya nyari-nyari ya, coba download dan lain-lain. Ini kisahnya ternyata menarik. Ada tokoh namanya Zuko. Zuko ini punya pengendali api. Dan dia kemudian dalam rangka eksis, biar orang-orang tahu, terutama bapaknya tahu bahwa dia itu berarti, karena ini kan luka di mukanya gara-gara bapaknya nih. Karena dianggap gak worth it. Dia ingin nunjukin ke bapaknya, Pak, gua worth it, gitu. Akhirnya kerjaan dia ngejar-ngejar si Eng. Dikejar-kejar si Eng dalam rangka apa? Menunjukkan pada bapaknya bahwa aku worth it dan aku eksis. Gitu. Nah, kadang film-film tuh bagus ya, nunjukin simbol-simbol ya. Saya diajarin banget sama Pak Kun ya, untuk ngelihat bahwa sejarah-sejarah kita tuh penuh dengan simbol. Melihat simbol-simbol gitu, dan
Nah, termasuk juga dalam film-film ya, nunjukin simbol-simbol tertentu. Nah, si Zuko ini nunjukin simbol bahwa manusia tuh pengen ngejar eksistensi diri. Manusia tuh butuh diakui, ya. Jadi sebelum manusia butuh dicintai, dia butuh ada dulu. Orang tahu dulu, orang kenal dulu. Maka setelah orang tahu dan tahu bahwa dia ada, ditulis aja kali ya. Eksis atau ada. Orang tuh butuh diketahui dulu bahwa dia ada. Makanya kenapa kalau di webinar suka paling kesel aku tuh ya, kalau ada webinar itu udah pernah di-post di udah pernah di-post di Instagram. Kalau ada webinar tuh di chat tuh suka ada presensinya mana ya? Panitia mana presensinya ya? Karena butuh hadir. Orang tuh butuh dianggap ada. Kalau nggak dianggap ada, dia nggak dapat sertifikat kan gitu ya. Aku nggak tahu ini dapat sertifikat nggak ya pertemuan ini? Dapat nggak ya? Baik, Hafsah enggak ya? Enggak kan, belum dapatnya ilmu sekarang. Berarti gak akan ada yang nanyain mana link presensinya mana Kak gitu ya. Karena orang butuh ada, orang butuh diakui keberadaannya. Nah, masalahnya untuk diakui keberadaannya ada 2 konsekuensi biasanya teman-teman. Konsekuensi pertama, keberadaannya positif. Konsekuensi kedua, keberadaannya negatif. Padahal negatif ini adalah positif juga. Maka itulah kenapa ada orang-orang yang memilih untuk jadi jahat. Karena dengan kejahatannya, dengan keburukannya, dia diakui sama orang-orang di sekitarnya. Ya, dengan keburukannya, dengan kejahatannya dia jadi aktif. Maka ternyata penting ya untuk bisa ada, untuk bisa hadir. Serius Kang, ada atau hadir itu penting. Daftar hadir penting. Bahkan saya sering banget ngulang-ngulang tentang tokoh ini ya, namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu adalah tokoh yang kemudian salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Apa amalan utamanya? Hadir, ada. Jadi kalau di peristiwa kenabian, Sa'id bin Zaid selalu hadir. Ternyata ngisi presensi itu penting. Ada itu penting. Hadir itu penting. Nah, kebanyakan dari kita pengen keberadaannya positif, kan gitu ya. Tapi ternyata orang yang negatif juga jadi positif. Aku pengen terkenal menjadi penjahat abad ini. Ada film dari zaman dulu, ada tuh film-film yang nunjukin bahwa eksistensi negatif pun bahkan jadi positif karena aku butuh. Makanya banyak banget orang-orang yang nyari-nyari panggung, sengaja pengen viral dengan berbuat yang aneh-aneh kan gitu ya. Ngasih makanan sampah itu ya, siapa tuh? Yang akhirnya minta maaf tuh. Oh, prank yang dulu ya. Ya, yang ngeprank itu kan dalam rangka itu. Terus dan di film-film juga dari zaman dulu sampai sekarang ada tuh ya. Dari zaman sekarang kan Joker ya. Zaman dulu tuh ada namanya Naga Bonar ya, Jenderal Naga Bonar diperankan sama Deddy Mizwar kan gitu. Jadi copet tuh ya, Jenderal Naga Bonar tuh kayak gitu. Ternyata kita butuh eksis, butuh hadir. Nah, Zuko ini butuh eksis, butuh hadir. Gitu. Tapi di tengah jalan Zuko ini ternyata tobat gitu ya. Tiba-tiba dia sadar bahwa aku tuh caper ke orang yang salah. Aku caper ke bapakku yang sebetulnya nggak peduli sama aku. Dan aku malah ngejar-ngejar orang yang sebenarnya dia peduli sama dunia ini. Aku malah ngejar-ngejar si Eng. Yang Eng ini sebenarnya peduli sama dunia ini. Ketika dia sadar dan dia tobat, dia berdamai sama dirinya. Si Zuko tuh berdamai sama dirinya. Setelah Zuko berdamai sama dirinya, akhirnya apa yang terjadi? Apakah dia bahagia? Ternyata disitulah pelajaran yang aku tulis di sini teman-teman. Ternyata dia kehilangan kemampuannya. Kehilangan kemampuan pengendali api. Gitu. Nah, aku tuh entah kenapa teman-teman ya, baru sadar kalau ternyata kita itu punya energi yang terpendam dalam diri kita, yang ternyata kita harus tahu source-nya itu apa. Nah, gara-gara kisah Zuko ini teman-teman, aku tahu bahwa aku tuh punya source energi, yaitu amarah. Nah, dari situ mulai ngulik yang sering di-share di Instagram ya. Emosi dasar dominan itu lagi coba dituliskan bukunya ya. Sambil di riset juga ya. Aku tuh punya energi dari marah, teman-teman. Jadi kemarahan ini bikin apa-apa tuh jadi. Jadi kalau aku punya kepengen dan kalau aku pengen itu sambil marah atau mengandalkan energi amarah, itu tuh jadi selama ini selalu. Dari mulai kecil
sampai sekarang. Jadi kalau aku marah misalkan, termasuk kemarin ya, marah sama cewek-cewek yang mau aja jadi korban toksik, malah jadi filosofi ruang hati, malah jadi konten Zen Permana, malah bareng-bareng bikin makna aksara, malah jadi sesuatu. Wow gitu ya. Marah sama teman-teman di kampus, kenapa sih nggak pada mau S3? Jadinya daftar S3 dan kuliah lagi. Ternyata aku ulik-ulik ya, semua energi semua capaian-capaian kehidupan yang aku pikir itu hasil dan karya, itu ternyata datang dari amarah. Itu hikmah yang pengen diceritain di bab 6 ya. Kalau teman-teman udah baca bab 6, arahnya sebetulnya ke sana. Nah, aku pengen tahu dong, teman-teman, coba teman-teman sekarang bayangkan hal-hal yang berhasil atau menurut teman-teman itu sukses. Jadi menurut Kang Bayu sukses itu aku pas kapan nih? Momen tersukses aku pas kapan? Kak Nadia, momen tersuksesnya itu pas kapan? Momen berhasil itu pas kapan? Atau karyanya itu pas kapan? Nah, teman-teman ya yang udah ada ya. Nah, pas kapan itu coba tuliskan di kolom chat, kira-kira source-nya itu apa ya? Energi apa yang kemudian membuat itu jadi berhasil? Kalau aku marah, apapun capaian hidupku karena marah. Aku nggak mau lulusnya lama, makanya cepet-cepet beresin. Waktu S2 itu ya. Marah itu. Jadi marah ternyata. Kalau teman-teman kira-kira emosi dasarnya apa ya? Ketika sukses mengerjakan sesuatu, apakah happy? Aku ngerjain kan gitu ya. Aku nggak bisa ngerjain kalau nggak mood, Kang. Moodnya apa berarti? Ngandelin emosi apa? Bahagia kah? Aku tuh ada teman ya, ada sobat banget. Namanya Dennis ya, aku samarkan namanya. Dia sekarang jadi musisi yang domisilinya tinggal di Prancis. Dia bikin musik-musik elektronik yang apa coba? Dia hanya bisa menciptakan lagu dan lagu itu kena ke orang lain kalau dia sedih. Jadi dia menggunakan kesedihannya untuk berkarya. Kebayang nggak sampai sini? Wow, aku baru tahu ya. Jadi, wow, ternyata kita bisa menggunakan emosi dasar untuk itu. Nah, kalau aku sih marah. Teman-teman apa ya? Coba aku lihat chat dulu. Takut ya, sedih, happy ya. Teh Hapsa happy ya. Pantesan ya, kerasa banget tadi. Tanya jawabnya. Takut, Kang Ruslan. Pasang target. Oke. Pasang target jadi apa? Jadi takut gitu ya emosinya ya. Takut sambil kesel. Betul. Saat bisa wisuda, bisa nulis cerpen. Oke, rasanya apa nih, Kalina? Happy jadi produktif. Tidak happy jadi terpendam. Sedih. Takut, sedih. Oke. Panik berarti ke arah takut ya. Takut salah, jadi maksain biar bener. Oke, happy. Oke, masuk 3 besar. Wow, ini seru-seru ya. Kepepet. Oke, jadi apa? Takut juga. Takut nggak hidup ya, jadi kepepet. The power of kepepet. Khawatir, kesel. Nah, sumber ini menurut aku sih teman-teman ya, menurut saya itu perlu kita ketahui segera ya. Kenapa? Untuk kemudian kita kendalikan apinya. Jadi bayangkan kita tuh Zuko, teman-teman. Zuko ini kemudian menggunakan pengendalian apinya untuk menghancurkan sesuatu. Nah, yang menarik dari kisah Zuko kemudian adalah saat dia kemudian berdamai sama dirinya, berdamai sama amarahnya, berusaha untuk memaafkan bapaknya, dan kemudian berusaha memaafkan Aang dan menjadikan Aang sobatnya. Apa yang terjadi di ceritanya si the Avatar itu, The Legend of Aang? Ternyata Zuko kehilangan kekuatannya. Jadi dia kehilangan kemampuan mengendalikan api. Ini yang aku tulis di buku itu kayak gini ya. Aku tuh waktu itu berdamai sama amarah. Jadi waktu itu sadar bahwa aku tuh selama ini pakai marah ngerjain apa-apa. Dan ternyata aku berusaha berdamai dengan marah dan aku jadi nggak marah. Niatnya kayak gitu. Dipadamkan rasa marahnya. Apa yang terjadi teman-teman? Nggak berkarya tuh. Hampir 8 bulan. Sama sekali nggak ada karya. Tulisan, postingan itu sampah semua. Nggak ada yang bagus dan nggak ada yang, aku puas, aku happy. Nggak ada. Itu tuh jadi marahnya tuh nggak ada. Ternyata nggak bagus. Jadi kalau teman-teman udah berefleksi, udah nulisin di chat ini ya, kayaknya itu yang justru perlu kita pertahankan. Pertahankan rasanya dan jadikan rasa itu sebagai sumber. Jadi kalau teman-teman, duh aku lagi sedih, harusnya bahagia.
Kebayang nggak sih? Sedih tapi bahagia ya. Karena rasa sedihnya kita gunakan untuk berkarya. Nah, aku tuh akhirnya memupuk kembali rasa marah. Jadi aku bilang ke istri waktu itu, aku baru sadar pas sambil nulis buku ini bahwa aku butuh rasa marah. Makanya aku minta izin sama beliau, sama istri, boleh nggak aku izin marah, mau marah-marah postingannya? Boleh. Sama siapa? Makanya targetnya adalah siapa? Pemerintah. Jadi kalau teman-teman lihat ya postingan-postingan Instagram itu untuk menjaga api, teman-teman. Api, api amarah. Sampai sini benar-benar jelas ya. Ini adalah cara kita awal untuk mengetahui. Nanti ini belum ngomongin kenapa curhat ya, kenapa saatnya curhat. Kita perlu tahu dulu nih, api dalam diri kita apa? Saya amarah. Teman-teman apa? Bisa jadi kalau sedih air ya. Karena ia memadamkan semua gejolak-gejolak dalam diri. Udahlah santai aja, udahlah tenang aja gitu ya. Mungkin bisa jadi kalau sedih itu air ya, karena warnanya biru ya. Kalau jijik apa rumput kali ya. Kan kalau binatang senangnya di rumput kali ya sama di tanah. Jadi itu cara kita untuk kemudian tahu. Itu dulu aja. Itu dulu yang perlu diketahui bahwa itu source kita. Sumber kita. Nah dari bab ini aku tuh mau ngajak ke arah situ ngomongnya ya. Source kita ke situ. Kenapa buku teman-teman? Kenapa nggak e-book? Kenapa nggak video? Kenapa nggak podcast? Kenapa nggak yang lain-lain? Buku itu ngajak kita gerak. Dan buku itu fisiknya ada. Kalau podcast atau video atau YouTube, dia nggak kelihatan teman-teman. Sesuatu yang nggak kelihatan tetap nggak jadi kenyataan. Itu beda rasanya. Jadi kita perlu punya karya yang ada fisiknya. Jadi kalau teman-teman berkarya dan belum ada fisiknya, perlu cari media untuk punya fisik. Ya, senang banget beberapa yang mesen bilang, aduh aku paling bahagia apa coba Kang katanya kalau beli buku itu aku bisa peluk dulu. Senang banget ya bukunya dipeluk-peluk ya. Kalau aku sih nggak dipeluk. Aku kalau beli buku, aku tuh tipe orang yang suka membawi teman-teman. Apapun yang ada di hadapan tuh pengennya dibawi. Gitu. Jadi kalau punya buku, ada makanan tuh membawi. Makanya suka dimarahin tuh. Si mama tuh sama nenek tuh pasti suka marah. Karena sering banget membawi sesuatu. Itu nikmat banget. Nikmat banget. Gitu. Nikmat banget. Dan kenikmatannya ini adalah tahu bahwa ini tuh udah jadi karya. Itu penting. So, punya fisik sesuatu, malum ya orang Sunda ya, fisik jadi fisik ya. Punya fisik dalam bentuk buku itu sesuatu yang alhamdulillah disyukuri banget. Alhamdulillah banget. Ya, dan bau ini kan sekarang jadi nikmat ya. Kalau anosmia kan jadi nggak enak. Jadi kenapa buku? Karena supaya ada karya dalam bentuk fisiknya. Lanjut lagi ya. Nah, mulai nih. Apapun jadi gini. Dari yang source tadi, dari sumber tadi, aku baru sadar kalau ternyata tidak semua keluh kesah itu berupa sampah, teman-teman. Ternyata keluh kesah itu energi kehidupan baru. Jadi gini ya, kan kita diciptakan sebagai makhluk keluh kesah. Aku share di bab ini. Ternyata keluh kesah itu bukanlah sampah. Kalau dia diolah, nah itu jadi kayak video teasernya ya. Keluh kesah bukanlah sampah. Karena kalau dia diolah, justru jadi anugerah, teman-teman. Seringkali kita bilang jangan marah, Zen. Jangan sedih, jangan cengeng. Takut amat sih, berani dong. Gak bisa ternyata. Ternyata rasa-rasa yang jadi source energi kita tadi adalah anugerah. Sayangnya kita malah menjadikan itu keluh kesah, teman-teman. Yang jadinya itu tuh masalah. Lalu kita coba untuk atasi yang akhirnya membuat kita memendam terhadap diri. Malah makin susah. Yang tadinya harusnya berubah jadi anugerah, malah jadi susah. Kalau teman-teman mau latihan, coba tuliskan apa keluhan teman-teman di hari ini. Keluhan itu sebetulnya adalah tantangan. Jadi kemarin aku lagi kedapatan seseorang yang share, aku kok hidupnya masalah terus Kang. Coba di list masalahnya apa aja. Dia list dari 1
sampai ada mungkin 40. Nah, terus aku bilang gini, ya udah, yang satu coba kira-kira apa yang bisa kamu kendalikan dari nomor satu itu dan apa solusi kamu yang bisa kamu kendalikan. Jadi coba, ini kan masalah nih, masalah nomor satu, solusinya apa yang bisa kamu kendalikan? Coba atasi. Ternyata dia bahagia karena dia bisa mengatasi 40 masalahnya hidup dia gitu. Terus dia balik lagi datang, Kang Zen mau mau apa? Sepatu atau makanan atau apa gitu. Wah, senang banget ya. Alhamdulillah. Tinggal nunggu ada yang ngirim nih paket. Artinya apa? Masalah ternyata bisa jadi anugerah. Keluh kesah ternyata adalah anugerah. Kalau bisa dicurhatin, teman-teman. Nah, itu dia kenapa buku ini tuh ngomongnya saatnya curhat dan mengungkap diri, karena seringkali kita tuh mikir bahwa keluh kesah itu adalah sampah, malu jangan dibuang gitu. Atau ada orang-orang yang terlampau soleh tapi solehnya tidak operasional. Jadinya bilang nggak apa-apa, curhat aja sama Allah. Curhat aja sama Allah tapi sambil nggak tahu gitu. Kan Allah tuh justru ngasih masalah itu kan sebagai anugerah ya. Bukan berarti curhat dan kemudian kita memasrahkan sama Allah tanpa ikhtiar. Itu juga yang gawat. Hati-hati ya. Justru curhat itu bagian dari proses menyadari bahwa yang salah-salah dan keluh kesah yang aku alami itu sebetulnya anugerah. Lagi ngajak kita untuk lagi nyulut api-api dalam diri. Kalau saya pakai istilah api ya karena marah. Kalau teman-teman yang sedih bisa jadi menampilkan gejolak-gejolak air-air gitu ya. Kalau yang takut apa ya? Warnanya biru juga ya. Takut kira-kira unsur apa ya yang cocok ya? Biru air kan kayaknya. Air juga ya? Iya. Semacam itulah pokoknya. Gimana caranya supaya air itu kemudian jadi energi gitu ya. Kan dia bisa nyiram sesuatu. Bisa nge-flash sesuatu. Nah, bisakah kita kemudian menjadikan itu energi? Nah, arah buku ini tuh ke arah sana. Makhluk keluh kesah ya. Terus, nah ini dia. Dia kemudian akan jadi energi. Cuman kita perlu tahu bahwa energi itu ternyata tidak bisa diciptakan. Dia selalu ada dalam diri kita. Tapi kepengen kita banyak dan kita kemudian pengen numpuk-numpuk energi dan itu nggak bagus ya. Nah, energi ini ngajarin kita ini teman-teman ya. Energi itu ngajarin kita untuk berkolaborasi karena nggak ada orang-orang yang punya energi sempurna banyak, yang nggak ada. Energi kita ya segitu-gitunya dikasih sama Allah. Kalau energinya pengen banyak, kita harus punya jejaring sehingga energinya mengalir ke kita, tapi ke kita tetap. Jadi kalau kapasitas kita cuman 2 mAh gitu ya, katakanlah ya, maka kita nggak bisa nambah. Kita bisa nambah asal ada relasi sama orang lain. Orang lain kapasitasnya 10. Nah Allah titipin ke kita 12 jadinya. 2 ke kita, 10 ke orang. Yang paling penting, jadi gini, diri yang paling eksis, yang paling hadir, yang paling ada, yang paling gede pahalanya, bukan yang paling gede mAh-nya, tapi yang paling gede jejaring energinya. Benar-benar sampai sini kebayang ya? Nah, ketika nulis buku ini, aku tuh sambil sadar dan pengen bantu orang untuk mikir kayak gini nih, bahwa keluh kesah dan sampah yang kita pikir tadi adalah masalah, kalau kita curhatkan, kita sharingkan, kita jadikan solusi dan jadikan energi, ini jadi energi yang membuat kita dipantaskan oleh Allah jadi jalan rezeki orang lain. Rezeki kita bisa jadi cuma 2 mAh ini ya, tapi karena kita punya jejaring energi, mAh lain yang ini mungkin 10 juga, ini mungkin 10 lagi, ini mungkin 5, ini mungkin 5. Kira-kira total kita dititipin berapa energi sama Allah? Banyak ya. 10, 20, 30, 42. Padahal kita cuma mengkonsumsi 2, tapi kita dititipi banyak energi. Nah ini dia pentingnya curhat, my friend. Ketika kita curhat, kita bukan lagi ngasih sampah, tapi kita lagi sharing energi. Sampai sini benar kebayang ya? Bukannya curhat itu ngasih masalah ya? Kan seringnya ngerepotin. Makanya aku lebih pengen jadi pendengar. Justru itu lagi ngambil sampah. Makanya yang di-share itu hasil olahan. Ya, kalau kita sadar bahwa curhatan atau keluh kesah ada dalam diri ini anugerah, maka dia asik untuk di-share gitu loh teman-teman. Ya, ini sudut pandangnya ini.
gitu. Tapi kan nggak semua orang berpikir gitu, Kang. Betul. Makanya itulah yang ingin di-sharingkan dalam buku ini supaya orang punya kerangka pikir yang sama bahwa curhat itu oke gitu. Eh, Suatu saat saya diundang bareng sama satu ustadz terkenal nasional. Ustadz ini kemudian terkenal menghijrahkan banyak artis. Beliau dengan tegas di suatu ceramah bilang bahwa Rasul itu tidak pernah curhat. Jangan cengeng kita sebagai muslim gitu. Nah, suatu waktu habis beliau, saya yang sharing kebetulan. Nah, saya nggak, saya nggak menyanggah ya, tapi saya cerita di situ kisah tentang Rasul di Taif. Dan di Taif itu kan Rasul curhat ya, Allahumma ilaika asku do'ofa kuwati. Kemudian tiba-tiba Ustadz itu langsung minta waktu lagi untuk sharing dan mengkoreksi yang sebelumnya. Dan memang curhat itu kemudian jadi penting. Nah, eksistensi diri melalui energi itu kemudian jadi hal yang penting banget buat kita, teman-teman. Sampai sini benar jelas ya? Ternyata curhat itu berbagi energi, teman-teman. Yang kita curhatkan adalah apa? Yang kayak gimana? Curhat yang energi, supaya curhat ini nggak nyampah ke orang lain, supaya curhat ini kemudian jadi jalan energi juga buat orang lain, dan memantaskan diri kita supaya jadi pribadi yang baik. Nah, jawabannya adalah curhat yang membangun kesadaran diri. Ini dibahas di bab 8. Tapi sebetulnya apa sih yang dibahas di sini? Curhat yang membangun kesadaran diri itu gimana? Jadi teman-teman, kalau orang curhat, orang itu kemudian sadar ada yang salah pada dirinya. Nah, kata-kata yang salah itu harusnya kita mulai konversi, teman-teman. Salah atau masalah harusnya kita konversi jadi situasi. Allah ngasih situasi yang harus kita pikirin, yang membuat kita sadar, supaya kita rubah jadi solusi, dan outputnya adalah keterampilan. Kalau teman-teman lagi bokeh ya, pernah nggak ya teman-teman lagi bokeh? Coba. Sering banget, Kang. Ini jujur, atau lagi bokeh, atau kemudian lagi insecure karena ngelihat orang lain bahagia. Orang lain udah nikah atau minimal udah punya pacar dan asik gitu ke kafe-kafe, jalan-jalan sama pacarnya gitu ya, makan di tempat baru gitu ya. Kalau kita ngebayangin terus kita gara-gara insecurity kita, kesedihan kita itu, kita akhirnya membangun imajinasi, andai aja aku kaya gitu ya. Pernah nggak sih punya bayangan kayak gitu? Lagi bokeh nih, nggak punya uang, aduh aku pengen ikut kelas ikut kelas itu, andai aja aku punya uang, andai aja bapakku gitu, ngeliat orang pakai mobil keren, ngeliat YouTuber beli apa, andai aja aku punya uang, andai, kebayang ya? Itu jadi keluhan, jadi masalah. Andai aja aku punya. Pernah nggak kita nanya, misalkan gini ya, andai aku kaya, kira-kira kekayaan itu diberikan pada orang-orang yang punya kemampuan atau tidak punya kemampuan, kan gitu ya. Kita nggak pernah tahu bahwa semua yang kita andaikan itu butuh solusi dan butuh keterampilan. Itu ya, contoh misalkan, ya ampun, hebat banget dia, followersnya banyak. Ya ampun, cuman sharing gitu doang, yang like-nya banyak. Kita nggak tahu bahwa postingan itu adalah solusi bagi permasalahan orang lain. Bayang ya? Jadi, suatu saat ada orang yang bilang gini, Kang Zen, kenapa sih materi Kang Zen keren tapi kalah terkenal sama dia? Bukan kalah terkenal. Materi dia lebih dekat, lebih relate, lebih engage, dan sesuai sama masalah orang-orang yang memang pas sama dia gitu. Jadi, seringkali kita pengennya dapatnya aja teman-teman, dapat keterampilan, kayaknya. Kita nggak sadar bahwa itu tuh hasil konversi
dari keluhan-keluhan ini, teman-teman. Kalau kita lihat semua orang sukses, kalau teman-teman sebut aja nama tokoh yang kemudian teman-teman kagumi dan dia sukses. Itu tuh hasil dia mengkonversi dari masalah atau situasi yang penuh keluh kesah jadi solusi dan keterampilan. Ya, gara-gara aku begini, maka aku begitu. Gara-gara aku dapat begini, aku mulai begini dan akhirnya punya keterampilan ini. Maka kalau dicek orang-orang tuh berat banget. Wih, si Kang Zen keren ya bisa ngomong kayak gitu. Itu tuh hasil mikir mana, hasil punya banyak masalah yang mana gitu ya. Ngelihat Kang Dewa nih ya, yang lagi atau ngelihat Arif Muhammad ikoy-ikoyan ya. Itu tuh dia tuh hasil yang mana, itu kan berat. Nah, teman-teman curhat itu posisinya ada di sini. Ngebangun kesadaran diri kita. Cek lagi gitu. Saya tadi baru share baru upload sebuah postingan YouTube tentang prospek finansial ya. Rumusannya dari kata-kata Einstein ya. Einstein itu kan bilang gini, sebuah kebodohan melakukan hal yang sama tapi mengharapkan sesuatu yang beda. Mengulang hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang beda adalah sebuah kebodohan. Maka kalau teman-teman cek ya, buat yang perempuan terutama, kalau ngecek cowok nih ya, dia prospektif atau enggak secara finansial, bukan dari dia kerjanya apa, salah ya. Wah, dia PNS, aman berarti gitu ya, atau dia kerja di BUMN, enggak, bukan gitu. Ternyata cek apa kebiasaan dia gitu. Apakah kebiasaan itu kalau diulang-ulang akan menghasilkan apa? Barangkali hasilnya bukan saat ini. Saya kasih contoh gini aja. Misalkan kita tahu kebiasaan seseorang adalah dia biasa menulis 1 hari 1 jam. Berarti kalau diulang selama setahun penuh, dia punya 365 jam menulis. Itu ya, benar ya? Benar nggak sih? Benar ya? Iya kan? Kalau 1 jam itu menghasilkan 10 halaman, maka dia akan dapat 3.650 halaman. Kita kenal sama dia baru 2 bulan. Kerjaan lu apa? Nulis. Jadi apa nulis? Kebayang ya? Nah, kebanyakan orang tua, atau kebanyakan ahwat gitu ya, tidak menilai lelaki dari prospek finansial, tapi dari kondisi finansial saat itu. Makanya sering gak berani nikah tuh gara-gara itu. Kita belum punya apa-apa. Iya, tapi prospek finansialnya apa? Lihat dari tabungan kebiasaan. Itu tuh dari curhat, teman-teman. Nah, makanya di buku ini ada listnya, activity log-nya. Aku sengaja bikinin. Kira-kira kita punya nggak ya kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita sadar, yang kesadaran itu bisa ngebangun diri kita. Makanya kalau menilai orang, jangan ngelihat dari saat itunya. Namanya state ya. Kalau menilai orang saat itu namanya state. Tapi nilailah orang dari potensinya. Lihat dari apa? Kebiasaan, habitnya. Jadi kamu punya kebiasaan apa? Bayangkan orang yang punya kebiasaan sholat subuh tepat waktu gitu ya. Bayangkan kebiasaan orang yang punya kebiasaan sedekah. Aduh, berarti dia tabungan amalannya banyak gitu ya. Aku biasa sedekah sehari 1.000 dari tahun 2000. Wow. Jadi sekarang udah tahun 2021 berarti berapa tahun tuh? Kan keren ya. Wow. Jadi jangan remehkan orang. Nah, kita mulai dari situ ya. Nah, ini nih, curhat yang membangun kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini kita bangun dari kebiasaan curhat. Share tentang apa yang, nah pertanyaannya curhat itu apa sih sebetulnya ya? Curhat itu bahasa jadul teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu, orang-orang tahun 90-an bilang curhat itu curahan hati. Jadi ngomongin sesuatu yang terlintas atau terbesit di pikirannya. Apa yang masuk di ruang pikirannya gitu. Nah, itu kan bagus. Kenapa bagus? Menciptakan kesadaran akan apa yang lagi dia pikirkan dan rasakan. Jadi curhat itu penting, penting banget. Penting banget. Apakah curhat salah, sampah? Bukan. Curhat itu kemudian adalah situasi di mana ada kesadaran dalam diri yang perlu kendali. Kendalinya harus menghasilkan solusi atau keterampilan. Itulah curhat yang membangun kesadaran diri. Begitu ya. Nah, tapi nanti beda sama pengungkapan diri. Jadi kenapa dibagi dua antara curhat dan mengungkap diri? Beda ternyata. Kalau curhat itu, kita bangun kesadaran diri, membuat kita mau untuk membangun kebiasaan supaya kita punya kendali. Ya.
eh sekali lagi ya, curhat itu membuat kita tahu apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, yang akhirnya kita tahu apa yang harus kita kendalikan. Maka kalau teman-teman didatengin orang untuk curhat, dia lagi nggak nyari solusi, teman-teman. Dia lagi ngomong tentang dirinya, dengerin aja. Nah, barangkali dengan ngedengerin dia, kita jadi berkaca pada diri kita. Kok aku nggak mikir gitu ya? Gitu. Kok dia kepikiran ke situ ya? Contoh, misalkan ya, contoh. Ada sahabat kita yang bilang gini, duh aku lagi nggak enak sama mama aku. Aku begini, begini, begitu, aku takutnya ngerepotin mama aku. Terus kan kita yang ngedengerin jadi mikir ya, aku kapan ya mikirin mama aku? Gitu. Kebayang ya? Tapi si teman kita bantu supaya dia itu lagi berpikir untuk punya kendali terhadap apa yang perlu dia lakukan terhadap mamahnya. Tapi bukan tugas dan tanggung jawab kita untuk ngebahagiain mamahnya dia, kebayang nggak? Jadi teman-teman jangan GR bahwa kalau ada orang yang curhat, kita yang harus ngasih solusi. Emangnya kita yang harus ngebahagiain mamahnya dia? Bukan. Yang harus ngebahagiain mamahnya dia siapa? Ya dia. Kecuali dia ini, atau kecuali mamahnya dia, calon mamahnya kita. Itu beda lagi ya. Itu mah modus namanya. Senang Bayu nanti ya. Nah, kalau itu iya boleh. Nah, tapi curhat tuh arahnya ke sana teman-teman ya. Jadi orang yang curhat jangan ditolak. Kita bilang gini aja, aku tapi lagi nggak bisa fokus ngedengerin. Kamu kalau mau cerita, cerita aja, aku simak ya. Tapi aku belum tentu betul-betul memahami dan ngerti. Yang penting, nah kasih tahu aja, yang penting kamu ungkapkan aja dulu. Dan akhirnya orang tuh akan sadar. Teman-teman pernah sadar nggak kalau tulisan teman-teman itu nggak bagus? Atau bahkan kebalikannya, tulisan teman-teman itu bagus. Atau malah sering kita bilang, aku nulis udah bagus kok, tapi kok banyak typo ya? Karena saya sering ngebimbing mahasiswa skripsi, saya tahu banget. Kemarin sih bagus, kenapa jadi gini ya? Gitu, karena kita nggak sadar. Kepala kita tuh lagi mikirin banyak hal. Dengan mencurahkan, dengan curhat, kita jadi ngerti siapa diri kita. Oh ya ampun, pikiranku acak-acakan gini ya, gitu loh. Oh ya ampun, perasaanku aneh gini ya. Tapi nggak minta dijudge sama orang lain. Itu namanya curhat, teman-teman. Yang penting ngebangun kesadaran diri. Penting nggak curhat penting. Sama Allah boleh? Boleh banget. Asal jangan minta solusi dan minta diselesaikan sama Allah juga. Tugas kita itu. Ya. Karena kita yang bikin masalahnya, kok Allah yang minta jadi solusi. Orang itu, kata Allah tuh, orang aku nggak minta kamu ke situ kok, kamu ke situ. Oh iya juga ya. Misalkan gini ya. Ya Allah, ada seorang wanita yang sungguh cantik jelita dan solehah, ya Allah. Apakah dia jodohku, ya Allah? Aku hanya curhat padamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Terus Allah bilang, lu siapa sih? Dia itu udah punya jodohnya yang lain. Kan gitu ya. Boleh nggak curhat sama Allah? Boleh, untuk membuat kita sadar, ya Allah, semua skenario ini engkau yang atur. Aku lagi berpikir tentang itu. Jadi gitu ya. Aku lagi nyari solusi tentang hal-hal yang barangkali ini nggak tepat buatku. Kita yang punya kendali lagi, kembali. Jangan sampai kita ngarep ke Allah, nanti nyalahin Allah gara-gara curhat. Ya Allah, kenapa dia bukan jadi jodohku, ya Allah? Terus kita jadi galau dan nyalahin Allah. Termasuk ke orang-orang yang ngedengerin kita curhat. Jangan sampai kita bilang, ih aku curhat kok kamu malah gak ngasih solusi. Ya orang hidupnya hidup kita, bukan hidup dia gitu ya. Tenang aja gitu. Nah beda teman-teman sama pengungkapan diri teman-teman. Nah beda nih sama pengungkapan diri. Kalau curhat ngebangun kesadaran diri supaya kita punya kendali lagi atas apa-apa yang kita lakukan. Kalau pengungkapan diri namanya self-disclosure. Kita kemudian tahu persis diri kita seperti apa, kita baru butuh feedback orang lain. Nah, makanya pengungkapan diri atau self-disclosure, istilah ilmiah ya, teman-teman boleh cari ya, tokonya ada Gerard Berlega ya. Self-disclosure ini punya 3 syarat. Saya tuliskan di buku itu lumayan lengkap ya. Syarat pertama apa? Sadar. Jadi kita sadar ngasih tahu sesuatu sama orang lain. Ya. Kan ada yang suka keceletot, keceletot? When we accidentally share something that we don't want to share, ya gitu ya. Senang banget hari ini aku bisa makan es krim. Makan es krim? Katanya lagi diet. Es krim ini kok es krim buah-buahan, es krim tanaman, nggak ada manis-manisnya.
itu bukan pengungkapan diri namanya, karena kita sharingnya nggak sadar. Ya, sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Kalau pengungkapan diri kita sadar betul bahwa aku mau share something sama kamu, ya. Itu sadar betul kita. Aku mau share something. Yang kedua adalah kita milih orangnya. Jadi orang itu orang pilihan. Bukan orang yang asal ketemu, ya. Kita keluar dari Indomaret habis beli es krim. Terus tiba-tiba ada orang yang lagi duduk juga di situ di luar di Indomaret gitu ya. Mas, tahu nggak? Aku ya lagi mencoba diet. Tapi aku lagi mau cheating saat ini. Aku cuma share sama kamu loh, Mas. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Mas ya. Terus si Masnya bilang, do we know each other? Where am I? Gitu. Kita kan gitu ya. Terus si Mas-Masnya pakai bahasa Inggris lagi. Dasar. Nah, kita sengaja Miri. Ya, jadi di sinilah kita tahu bahwa kita butuh sahabat. Siapa yang harus kita pilih? Anjuran saya 2 orang. Minimal kita punya 2 orang yang tempat untuk mengungkapkan diri. 1 ibu, ya. Gak akan pernah gagal curhat sama ibu mah. Gak akan pernah ngejudge. Dan gak akan pernah rempong. Serempong-rempongnya curhat ke ibu akan lebih rempong kalau kita curhat ke ayah. Coba aja curhat ke ayah. Udah aja lah gak jadi. Udah jadi duitnya beli. Mana yang mana? Kita hajar gitu kalau ayah. Kalau ibu bisa nahan. Ibu tuh peka bisa tahu bahwa anak ini cuma curhat gitu. Kebayang gak sih? Kalau ayah itu selalu bawaannya tuh ngasih solusi. Minimal duit atau kekuatan ya, hajar, sikat, ya udah sini papa angkat gitu. Kalau ayah, mending ibu, dan yang kedua adalah sahabat perempuan. Gitu. Kalau yang laki-laki mau nggak mau ibu atau sahabat laki-laki yang agak waras ya. Susah kalau laki-laki untuk mengungkapkan diri. Kalau kita ngungkapinnya ke perempuan, suka GR perempuannya. Ini apa sih curhat-curhat sama gue? Jangan-jangan gitu. Serba salah nanti kalau kita nggak curhat lagi disangka ghosting. Berat. Ya, kamu udah nyaman buang sampah ke aku. Sekarang kamu nggak mau curhat lagi. Gitu. Aduh. Suka kalau sama. Nah, tapi memang kadang sama ibu juga dilema kalau laki-laki. Kenapa? Karena kadang-kadang sama ibu disebut cengeng gitu ya. Disebut ya elah jomblo gitu. Kalau sama sahabat cowok dihina. Seolah-olah nggak tough. Ya elah gitu doang nyet gitu ya. Udah disebut gitu doang, disebut nyet lagi. Ya, nah. Tapi walaupun cowok kita butuh ya. Makanya aku punya teman yang baru di-share yang kemarin baru punya anak itu ya. Itu sobat banget dan aku tahu dia bakal ngehina gitu. Makanya aku mah, bro, tapi gue pengen disclose ya sama lu ya. Ini penting soalnya gitu. Dan dia tahu dan dia aware. Sebaliknya dia pun akan disclose gitu. Kita perlu punya ya minimal 1. Jadi ke ibu harus dekat teman-teman. Ke sahabat kita juga harus punya 1 ya. Minimal jadi 2 itu. Insya Allah sehat mental kita ya kalau sering curhat kedua orang ini. Kang, kalau mengungkapkan diri lewat platform gitu, online, diary, itu bukan pengungkapan diri, itu namanya curhat lagi, balik lagi yang ke sebelumnya. Jadi beda ya. Dan yang ketiga, informasinya itu sifatnya private. Private itu artinya apa? Tidak sembarang orang tahu informasi itu ya. Kalau di buku ini saya kasih contoh soal bisul ya. Kalau ada kan 3 istilah tuh saya ceritain di buku ini. Keterbukaan diri, openness, pengungkapan diri, disclose yang ini, sama yang ketiga self-revelation, penyingkapan, disingkap. Kalau keterbukaan tuh kayak tadi, aku punya bisul. Pas datang ke sebuah kelas, aduh bisul nih nggak enak, semua orang bisa dengar. Itu bukan pengungkapan diri, itu keterbukaan. Kalau pengungkapan diri, kita nyeritain ke orang yang spesifik, bro, jangan bilang siapa-siapa ya, gua bisul. Itu namanya pengungkapan diri. Kalau penyingkapan diri, kita ngasih tahu rahasia yang udah lama banget ya. Kalau di buku ada ya ceritanya ya. Mungkin teman-teman udah baca kalau di buku ceritanya tentang seseorang. Gitu. Nah, kalau yang udah punya suami lebih enak lagi ya, curhatnya ke suami gitu, yang perempuan ya. Tapi mesti dipastikan dulu, mesti dikasih judul ya.
Karena kadang-kadang suami suka tidak peduli, satu, tidak peka, dua, dan yang ketiga suka reaktif. Harus kasih judul dulu. Beb, aku mau sharing ya tentang diri aku, itu perlu ya. Nah, aku juga menyediakan diri sama istri sering kayak gitu sekarang. Yuk cerita tiap pagi gitu ya, butuh berapa kata gitu ya. Sengaja aku hitung biar nggak kebanyakan pusing soalnya. Mulai 1000, antara 1000, 2000, 1500 tuh berarti 2 halaman HVS A4 ya, Times New Roman 12 dengan spasi 1. Gitu ya. Itu 1500 kata. Ternyata butuh orang tuh buat share kayak gitu. Itu pengungkapan diri, dan kalau pengungkapan diri teman-teman sehat karena dapat feedback dan kita punya support system, itu bagus. Jadi dua ini itu bikin kita sehat dan kenal diri kita dan jadi eksis, mengada dan adanya ada positif. Makanya itulah kenapa penting untuk bisa curhat dan mengungkap diri ya. Nah, ini dia, ini hebat ya ilustratornya. Alhamdulillah nih Kang Arif keren nih bikin gambar. Padahal istri aku tuh nggak pernah kayak gini ya. Istri tuh kalau ke aku tuh, ke saya tuh suka ngegabrug. You know ngegabrug? When she throw her body without further notification, itu namanya ngegabrug ya. Nggak pernah se ini kayak gini. Nah, curhat dan mengungkapkan diri ini penting, teman-teman. Kalau curhat itu kita tahu apa yang perlu dikendalikan dalam diri. Kalau mengungkapkan diri, kita lagi ngebangun jejaring energi. Semakin kita kemudian punya banyak jejaring energi, bukan berarti semakin banyak pengungkapan diri ke banyak orang ya, bukan ya. Bahkan kita jadi teman curhatnya orang lain, atau jadi tempat pengungkapan dirinya orang lain, itu kita jadi tempat sirkulasi energi, teman-teman. Ya, jadi jangan nolak kalau dicurhatin sama orang, dengerin aja. Kita akan kita akan membesar wadah energinya. Teman-teman tidak akan rentan stres. Saya jamin itu, penelitiannya banyak. Udah ada ratusan tuh penelitian kayak gitu. Orang yang sering dicurhatin, dia tidak rentan stres. Lebih positif sama hidupnya. Wah, penelitiannya udah banyak. Kang, kenapa aku mah kalau aku mah dicurhatin dikit aja stresnya? Karena dikit. Coba banyak deh. Oh iya. Jadi kita tahu bahwa itu tuh hal yang wajar. Gitu ya. Teman-teman nggak tahu ya betapa beratnya beban jadi saya dan teman-teman filosofi ruang hati mungkin ya. Awal-awal dulu. Itu yang curhat tuh hal-hal sepele. Misal, Kak kenapa sih dia nggak mau nyapa lagi aku? Terus orang penuh kumaha. Emang itu urusan gue. Terus saya nanya ke dia, dia emang gak nyapa kamu? Iya, sejak kapan? Tiap kali ketemu dia gak pernah nyapa. Oh, terus saya tanya, emang dia kenal sama kamu? Ya itu masalahnya enggak. Astagfirullahaladzim. Macam-macam ya curhatan orang. Tapi ya gitulah. Itu jadi sirkulasi energi kita, teman-teman. Nah, di situ pentingnya ya. Nah, di sini epilog, ini slide terakhir berarti ya. Epilognya kemudian adalah bagaimana menjadi diri yang hadir penuh dan sadar utuh. Punya kesadaran diri dengan curhat itu membuat kita tahu siapa diri kita dan apa yang kita hadapi. Karena seringkali kita jadi ilusi ya, punya ilusi-ilusi. Makanya kenapa banyak ilusi-ilusi yang ditawarkan lewat media sosial ya, film-film, distraksi ya, bahwa kita seolah-olah hidup seperti itu. Kenapa peminat sinetron dan telenovela zaman dulu itu ibu-ibu? Karena dia hidup dalam realitas yang susah. Harus nyapu, ngepel, masak, ngurus anak yang ingusan, ya nyebokin. Dia ngelihat Maria Mercedes kalau zaman telenovela. Dia ngelihat sinetron-sinetron Korea tuh asal kayak yang keren gitu. Maka sinetron tuh ngasih imajinasi kehidupan yang menurut dia asik. Itu bahaya tuh. Makanya paling laku ya Ikatan Cinta gitu ya. Membangun imajinasi bagaimana relasi itu terjadi, teman-teman. Makanya teman-teman ada yang suka sinetron atau drama Korea ya. Karena ngasih kita imajinasi akan kehidupan yang kayaknya lebih asik gitu. Nah, padahal supaya kita sadar jangan nonton atau menyimak hal-hal yang sifatnya ilusi. Cukup curhat dan mengungkap diri, kita akan kembali jadi pribadi yang hadir penuh dan sadar utuh. Punya kendali lagi terhadap diri kita. Ya. Makin dekat sama anak, makin bisa ngebangun keluarga, makin mampu berkarya lagi. Jadi gini ya. Dari buku ini saya pengen bilang di awal kalau ternyata berdamai sama diri itu nggak selamanya bagus, teman-teman.
kadang memang kita perlu bermusuhan bahkan sama diri sendiri. Kalau ternyata memusuhi diri itu bagian dari energi yang membuat kita jadi pribadi yang versi terbaik dari diri. Aku tuh nemu kayak gitu, oh aku tuh marah ya, aku tuh pemarah gitu. Walaupun orang nggak tahu ya, dan nggak pernah mengekspresikan marah sama orang, tapi amarah ini jadi sesuatu yang produktif, jadi tulisan, jadi kesan, jadi karya, jadi perbuatan, jadi inspirasi buat banyak orang mudah-mudahan. Gitu. Itu sih yang pengen disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa diskusi dan sharing ya. Apa yang mungkin teman-teman yang mau nanya terkait buku atau yang belum baca pun, kira-kira aku perlu tahu bagian mananya sih atau pengen mengeksplorasi detail yang lebih di bagian mana, boleh banget ya. Tapi aku kembaliin dulu ke Kang Bayu. Silahkan Kang Bayu. Oke. Mangga, Teh. Kedengeran. Ini kan mau tanya, kan sering tuh dengar kalau kan katanya kalau kita punya aib itu tidak boleh diumbar gitu ya, katanya cukup buat diri sendiri aja gitu. Itu benar apa enggak? Tapi misalnya si aib itu tuh malah jadi suatu beban buat kita yang memang seharusnya perlu diungkapkan gitu. Nah itu gimana Kang gitu. Nah terus gimana sih cara awal mengungkapkan hal-hal yang berat kayak gitu tuh gimana gitu, karena apa ya, kayak perjuangan banget gitu, sampai kalau mau cerita itu harus keringat dingin dulu, harus gimana kayak gitu Kang gitu. Itu sih Kang pertanyaannya gitu. Cara awal buat mengungkap hal yang paling terberat dalam diri itu harus seperti apa gitu Kang. Terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau kita punya kejadian, jadi gini, kalau sebuah kejadian atau peristiwa udah kita kasih label aib ya, berarti peristiwanya terlalu kompleks. Jangan dulu mulai dari situ. Kalau itu labelnya udah ketinggian, jadi labelnya tuh udah jadi aib. Kalau ditanya apa definisi aib, jadi panjang nanti ceritanya. Ternyata kalau diurai, jadi banyak hal yang udah numpuk. Mending yang udah numpuk itu diurai dulu nih. Awal mulanya apa, sampai kita pikir itu aib. Kan berarti ada masalah, lalu masalah itu kita kasih reaksi ini ternyata malah menambah masalah baru, dan masalah itu kemudian membuat diri kita merasa terekspos kelemahan kekurangannya, sehingga membuat kita malu, jadi namanya aib. Itu kan panjang tuh. Kalau panjang gitu jangan dulu di sharing, memang betul. Kita mulai sharing dari hal-hal terkecil. Misal, kalau aku begini, kalau aku punya situasi A, dan di situasi A ini aku memilih untuk melakukan B, itu gimana ya gitu. Jadi share-nya yang gitu, yang recehnya dulu. Jadi jangan dimulai dari kasus yang kemudian udah dapat label yang gede kayak aib gitu ya. Jangan di situ. Tapi misalnya gini, aibnya apa ya, misalkan ya, apa ya aib ya, aku jadi nyari aib. Misalkan Pernah ini Kang waktu SD pernah pup di celana. ya, Ayo. ya misalkan gitu. Jadi itu kan berarti itu kan karena ketahuan sama orang lain tuh ya. Ya kan yang jadi aib tuh karena ketahuan sama orang lain. Tapi kan yang jadi masalah utamanya apa? Aku kalau makan ternyata makannya nggak bisa kayak gitulah. Aku kalau makan, tapi makanannya tuh makan makanan yang nggak terjamin kebersihannya. Pas dimana aku lagi nggak sehat juga sebelumnya makannya, yang bikin aku mules dan akhirnya nggak tahan gitu. Nah dari situ sharingnya. Jadi kita breakdown dulu, jangan dari hal-hal yang kemudian kompleks, tapi dimulai dari hal-hal yang ringan aja dulu, yang sederhana. Mulainya dari situ. Jangan tiba-tiba Kak Dewi mengungkapkan diri, tiba-tiba langsung cerita yang berat. Orang yang nerimanya kaget. Jadi bayangkan, misalkan ini mulai ke ibu atau tadi sahabat perempuan. Aku mau cerita sesuatu ya. Jadi waktu itu, berat. Jadi mulai dari hal-hal yang ringan dulu. Gimana perasaanku hari ini? Gimana apa yang aku pikirkan saat ini? Itu dulu, yang seringan itu. Nanti lama-lama akan muncul kisah-kisah itu, gitu. Jadi akan makin ringan gitu, insya Allah. Gitu, Kak Dewi menjawabkah? Aman? Ya, aman Kang. Kang Zen, ini ada pertanyaan dulu di kolom, Bayu coba rangkum nih.
Ada yang bertanya, gimana Kang kalau kita tuh udah keseringan jadi tempat curhat, tapi giliran pas kita curhat itu, ini mungkin sempat ada di bukunya Kang Zen dituliskan. Jadi pas orang lain mah curhat kita nerima, giliran kita curhat malah dia bukannya mendengarkan malah balik curhat gitu. Itu kira-kira kita harus gimana, dan untuk bisa sadar ketika mendengarkan curhat itu seperti bagaimana Kang gitu. Ya, yang pertama dulu ya, jangan ke dia lagi aja. Jadi kalau kita jadi pendengar curhatnya dia, lanjutkan. Tapi ternyata kalau kita curhat jangan ke dia. Itu, atau kalau cuma curhat ya nggak apa-apa ya, sharing aja biasa. Tapi untuk mengungkap diri ke dia berarti jangan. Berarti dia bukan teman yang baik untuk jadi teman curhat ya, bukan dia. Itu jangan gitu ya. Nah, tadi cara ngebangun kesadaran dirinya gimana? Makanya dimulai dari hal-hal yang ringan tadi. Kayak aku jawab ke Kak Dewi tadi ya. Simple aja, seringan. Mulai dari latihannya adalah mulai dari gini. Bagaimana perasaanku hari ini dan apa yang aku pikirkan saat ini, itu aja dulu. Aku lagi kepikiran pengen ini nih gitu. Aku lagi ngerasa begini nih. Dari mulai itu aja. Ngajak diri kita untuk sadar saat ini, hari ini. Itu yang cara yang paling mudah ngebangun kesadaran. Nah, dengan ngebangun kesadaran ini nanti ada chunking. Nah, buat teman-teman yang apik nanti akan ketemu chunking, tuh kita akan mengaktifasi masa lalu, masa depan, atau hal-hal yang terhubung. Barulah kita ngomongin hal-hal yang kompleks, tapi tetap dimulai dari hal-hal yang ringan dulu. Kesadarannya itu dulu ya. Apa yang aku pikirkan saat ini, bagaimana perasaanku saat ini. Dimulai dari gitu aja. Begitu. Satu lagi Kang, sebelum Teh Friska. Ketika ada orang yang curhat dan dia minta solusi, sedangkan kita nggak tahu solusinya, kira-kira gimana kamu membahasakannya? Dibalik aja, kira-kira yang dimaksud solusi itu apa? Jadi pakai pertanyaan, jangan menyatakan. Misalkan, ayo dong Kang Zen kasih solusinya. Kira-kira menurut kamu dari permasalahan ini apa nih yang kebayang gitu? Gitu ya. Wah, nggak kebayang apa-apa. Justru kan aku di sini pengen tahu dari Kang Zen kayak gimana. Misalkan ada opsi-opsi apa gitu yang mungkin bisa diambil. Ya, itu terus aja ditanyain. Jadi jangan nyerah. Tiba-tiba ngasih tahu saran. Soalnya gini, bahayanya kita ngasih saran ke dia adalah kita kemudian jadi tokoh di permasalahannya dia. Ini benar-benar jelas ya. Jadi gini, orang tuh kan punya masalah A, tokoh utamanya siapa? Dia. Dia punya masalah A, tokoh utamanya dia. Kalau dia kemudian nanya ke kita dan minta solusi dari kita, dan kita, kalau kata Kang Bayu tadi, kegocek, ya. Kalau kita kegocek dan tertipu, maka kemudian yang menjadi tokoh utama dari masalah A bukan cuma dia, tapi kita ikutan. Padahal A ini bukan masalah kita. Maka caranya adalah, bagaimana cara kamu memandang A? Apa yang sudah kamu lakukan di A? Kita tanyain aja, supaya kita ngebantuin dia nyelesain masalah A. Bukan kita ikutan dalam masalah A, tapi kita fasilitasi dia untuk kerjain A. Kalau kita sampai ngasih saran, solusi atas permasalahan A, B, C orang, kita jadi ikut masuk ke situ, otomatis secara psikologis berat dan capek tuh. Bahaya ya gitu. Jadi pakai pertanyaan aja. Begitu. Ya, terima kasih Kang Zen. Mangga Teh Friska. Suara masuk aman? Aman. Bismillah. Mohon izin Sensei untuk menanyakan sesuatu nih, ini agak mungkin lebih spesifik terkait dengan isi buku ya Sensei. Jadi kan Sensei di sini ada menuliskan terkait dengan encoding nih. Encoding ini kan dia bisa menggali informasi masa-masa lalu, terutama di sini Sensei menyebutkan terkait dengan bagaimana kita itu curhat dan mengungkap diri, ini bakal menggali informasi lagi encoding ini ya Sensei ya. Nah, yang tak tanyakan itu Sensei, Friska kan kemarin juga sempat ikut kelas-kelas High Academy ya, kelas APIK, kemudian upper seperti itu. Kan ada tugas seperti contohnya seperti di upper itu kan ada DESC. Kemudian juga kita menganalisis mana fakta, perasaan dan lain-lain ya. Nah, di sana kan salah satunya juga untuk kita menggali informasi masa lalu supaya lebih detail. Kemudian faktanya mana, kita salah satunya itu kan YCC ya tujuannya. Nah, kadang Friska berpikir sekarang itu apakah seperti
memori-memori masa lalu itu tuh tidak terencoding dengan baik. Contohnya saja seperti dulu kan mungkin lebih suka geografi macam-macam, tapi sekarang itu justru malah hampir tidak mengingatnya kayak gitu. Apakah karena kesalahan proses belajar ataupun mungkin niatannya waktu itu salah? Iya, jadi kepikiran saja. Jadi rasanya kayak Iya, ilmu iya, tuh iya, uap betul. aja, banyak ilmu yang Betul, dipelajari, betul. tapi rasanya nggak teraplikasikan dengan baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Priska nonton film Inside Out, mekanismenya mirip banget sama yang di film Inside Out ya. Jadi Inside Out itu ada rak-rak banyak isi bola-bola, yang bola-bola itu udah mulai warnanya udah mulai usang. Jadi kan harusnya warnanya tuh merah, kuning gitu ya. Kalau Joy kuning, merah. Nah ini warnanya udah mulai ke abu-abu, agak gelap. Nah dia disedot ke alam bawah sadar lagi. Karena dia nggak akan diakses-akses lagi. Jadi misalkan hafalan soal negara apa yang paling kecil di dunia, masih inget nggak? Negara mana yang tidak pernah dikunjungi di dunia? Misalkan kan nggak tahu ya ada negara namanya Vanuatu gitu ya. Atau apa ibu kota Qatar? Tahu nggak? Itu kan pelajaran geografi. Nggak apal kan? Karena nggak penting buat kita, orang kita nggak pernah ke Qatar juga kan gitu ya. Itu nanti akan di diri kita ada bagian dari tubuh kita yang kemudian menyimpan itu dalam-dalam jauh-jauh, bahkan dihapus. Kalau kita nonton film Inside Out tuh si Bing Bong itu ya Bing Bong itu lama-lama hilang. Kita nggak butuh lagi ingatan soal Bing Bong, nggak akan kepake lagi. Gitu. Nah maka yang penting-penting yang dimaknai. Nah maka gini, pentingnya mindful, hadir penuh sadar utuh tadi yang di epilog itu adalah itu tadi. Supaya saat ini sekarang apa-apa yang terjadi kita maknai, yang berarti kemudian jadi arti hidup ini, ya enggak udah langsung dibuang, enggak usah masuk-masuk ke memori karena bahaya. Kalau hal-hal yang, jadi kan kalau dulu itu gini, semua tuh di encoding, mau itu penting nggak penting masuk. Yang ngefilter sistem kita. Kasihan nih pegawai-pegawai di sistem pikiran kita jadi capek gitu ya. Dibayar enggak, dicapein iya gitu ya pegawai kita. Makanya banyak orang yang sekarang tuh demensia. Tahu demensia pikun dengan cepat. Malah di pandemi ini ngajakin kita buat short term memory loss cepet ya, saya sempat sharing itu. Nah, dengan mindful, sadar, sering curhat, itu ngefilter dari awal mana yang enak di encoding, mana enggak. Kerja kita tuh jadi lebih bahagia, kerja otak tuh jadi lebih aman, hafalan jadi lebih bagus. Gitu. Makanya kenapa ulama-ulama zaman dulu jangan nonton film porno gitu ya, atau baca-baca hal yang nggak penting, karena itu jadi di encoding masuk nggak penting tapi hadir, sementara kesadaran kita akan ngolah itu kan capek. Nah orang-orang yang sadar, yang mindful, salah satunya dengan cara curhat ya supaya sadar diri, itu punya filter, jadinya enak, hal-hal yang kita ingat kita masuk bisa kepake. Itu salah satu syarat supaya hafalan makin kuat, memori makin bagus gitu. Gitu, Priska. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi Kang, ini Kang Zain, apakah buku SCMD ada hubungannya dengan transendensi diri? Enggak. Kan gini ya, kalau pengertian transendensi itu beyond ourselves ya. Jadi orang yang transcend itu adalah orang yang kemudian ngajak. Jadi ini saya share istilah transcend dulu ya. Jadi transcend itu istilah yang diberikan setelah orang tuh aktual. Namanya aktualisasi diri. Aktual tuh apa? Aku punya sesuatu itu muncul, gitu ya. Contoh misalkan, aku punya bakat A, B, C ini muncul dari karya. Yang aku bilang tadi, makanya kenapa dalam bentuk buku? Supaya muncul fisiknya. Ini aktual. Pemikiran Zain Permana yang aktual ini. Nah, transcend itu beyond ini. Jadi kalau ini kemudian jadi sekte ya, gitu ya, itu namanya transenden. Jadi kemudian nanti ada sekte, nanti mulai kayak gitu loh. Soalnya kalau kita kemudian tahu teori-teori ya, kalau kita tahu teori-teori, misalkan ada Thomas Kuhn atau Karl Popper, orang-orang pengikutnya disebut dengan Popperian. Pengikutnya Kuhn disebut Kuhnian gitu. Ada orang-orang yang suka sama Freud, jadi apa? Freudian gitu. Marxisme jadi orang yang Marxis gitu ya.
nanti itu transend. Jadi kalau ini baru aktual nih. Pemikiran yang aktual jadi bentuk fisiknya. Namanya aktualisasi diri. Tapi kalau transendensi diri, ngajak kita untuk beyond aktual. Dan buku ini belum ngajak ke situ. Buku ini baru ngajak ke aktual. Yuk, apa-apa yang kita sadari, kita pikirkan, kita curhatkan, mengaktual. Gitu. Jadi kesadaran diri yang membangun. Gitu kira-kira jawaban. Siap. Dan mungkin satu pertanyaan, tadi ada yang bertanya, gimana caranya membangkitkan niat suami mau dengar curhat? Mungkin bisa dimulai dari diri sendiri ya, Kang? Dimulai dari diri sendiri untuk sama-sama sadar gimana perasaan aku seperti ini, perasaan kamu gimana hari ini. Gitu. Itu mungkin benar nggak? Atau ada? Gini ya, aduh, ini memang agak berat dan ini pertanyaan yang paling sulit ya. Karena aku pun suka gitu. Siapa yang nanya ini? Bukan. Tiffany. Tiffany. Aku mewakili seluruh suami seluruh Indonesia memohon maaf kalau ternyata relate. Iya, aku relate banget. Gini ya, saking seringnya berinteraksi, Tiffany, ini mohon maaf banget ini ya. Saking seringnya berinteraksi, kita sebagai suami kemudian menganggap ya elah itu. Saking itu tuh diulang gitu ya, satu. Yang kedua, saking itu tuh kita nganggapnya tuh nggak penting. Maka caranya gimana? Kemudian adalah dengan ngasih judul dulu ke suami bahwa atau masih ngasih schedule. Jadi ini cara istri saya akhirnya berhasil, Tiffany, adalah dengan menganggarkan waktu, jadi ngebooking ya. Pokoknya hari ini jam segini ada di agenda aku mau curhat, dengerin gitu. Dan nggak boleh yang lain-lain gitu. Nah aku diancam Tiffany dan di situ aku minta maaf ya. Karena memang aku sepertinya mirip banget sama suaminya Tiffany ya. Yang bukan cuma tidur, aku sama sekali nggak inget dia ngomong apa. Astagfirullahaladzim. Aslina Tiffany ya, asli. Jadi itu ternyata ngaruh ya. Jadi kalau caranya istri aku mah ternyata ngasih schedule, ngasih jadwal supaya aku di hari itu setengah jam itu waktu itu ya ngedengerin dia. Dan aku dengerin, oh ini penting gitu. Harus digituin teh. Ini mudah-mudahan berhasil ya, dicoba bikin schedule khusus gitu. Mohon maaf ini atas nama suami-suami se-Indonesia ini mah. Ikatan Suami Indonesia. Ya, betul. Oke, Kang Zen. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin Kang Zen mau menyampaikan pesan atau satu kata, dua kata pamungkas sebelum sesi tanya jawabnya ditutup. Aku tuh pengennya gini ya, dengan buku ini kita mulai jadi sahabat curhat orang-orang lain dan sahabat curhat yang baik bagi diri sendiri, teman-teman. Kasus kesehatan mental kita itu di level yang luar biasa. Wow, dahsyat ya. Makanya buku ini lahir tuh karena bahkan diri sendiri ini orang yang suka dengerin orang curhat pun butuh curhat. Akhirnya curhat lewat buku ini. Nah, mudah-mudahan dengan begitu teman-teman juga jadi mau untuk bisa mengekspresikan diri, bisa mengungkap diri, dan jadi tempat curhat yang baik. Karena tahu dan mulai sadar bahwa oh, curhat itu adalah pengolahan sampahnya. Kalau fisik dan limbah kan kalau di rumah tuh kan gitu ya. Sampah dan limbah tuh kan kelihatan. Kalau psikologis kan enggak. Ternyata bisa kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi agen-agen itu. Begitu. Gitu Kang Bay. Siap, terima kasih Kang Zen. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman punya bisa terjawab ya. Entah itu dari sesi Zoom ini atau nanti saat membaca bukunya seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Lalu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah sesi kuesioner. Mau minta tolong dibantu oleh Teh Feli. Mangga Teh Feli. Bentar ya, ini tadi ke log out. Oh, oke. Minta waktu bentar. Switch. Oke.
nggak bisa. Kayaknya ada sesuatu deh baik. Oke, Jadi berarti gitu, rendah dulu. untuk sesi kuesionernya insya Allah akan banyak feedback ya untuk games-gamesnya. Saya mah sadar diri aja lah, bismillah. Kayak nyebelin atau yang lainnya seperti itu. Wah, insya Allah. Atau mau kayak aku tadi, atas nama laki-laki garing seluruh Indonesia, aku ucapkan. Aduh, alhamdulillah. Selain dapat ilmu, dapat juga pahala sabar ya.